Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sukacita, sehat, dan biarlah setiap kita menerima kemenangan daripada Tuhan. Selamat hari Jumat Agung, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan juga saya mau mengucapkan selamat hari Paskah, di mana Tuhan telah menang mengalahkan maut. Dan kemenangan itu diberikan bagi Bapak, Ibu, dan saya, umat pilihannya. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan. Ya, tidak terasa ini minggu kelima kita belajar tentang tema deep clean atau kita dimurnikan atau kita dibersihkan seutuhnya. Saya percaya Bapak Ibu dalam Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib itu menebus setiap kita total. Ya, bukan sebagian tetapi seluruhnya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 berkata, sebab kamu, ya kamu dan saya, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sama-sama katakan lunas. Ya, jadi setiap kita ditebus itu lunas, bukan sebagian, bukan termin, bukan cicilan, tetapi lunas. Nah, setiap kita sudah lunas dibayar, bukan oleh emas ataupun oleh perak ataupun permata, tetapi oleh darah anak domba, oleh darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercelah. Itu menebus kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, lalu kalau kita sudah ditebus, apa yang harus kita lakukan? Firman Allah berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukankah tubuh kita adalah bait Allah? Seharusnya setiap kita yang percaya bahwa penebusan itu ada dalam kehidupan kita. Seharusnya setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, biarlah itu mempermuliakan nama Tuhan. 4 minggu kita belajar Bapak Ibu Tuhan. Yang pertama kita disembuhkan dari rasa malu. Ya, minggu kedua kita disembuhkan dari perasaan takut. Minggu ketiga kita diajar untuk bahwa kita disembuhkan dari perasaan kosong. Lalu bagaimana memiliki iman yang benar. Hari ini ya di ibadah kebangkitan kita percaya bahwa kebangkitan Kristus itu mengubahkan kehidupan umatnya. Saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Mari sebelum saya masuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Kami bersyukur atas salib-Mu. Kami bersyukur atas kebangkitan-Mu. Kami percaya Engkau sudah mengalahkan musuh terbesar-Mu, yaitu maut, yaitu kematian. Sebab Engkau yang memiliki hidup, Engkau yang memiliki kebangkitan, Tuhan. Urapi setiap kami semua, Tuhan. Kami percaya setiap kami diubahkan, dimurnikan, dan kami dibangkitkan. Sebab pengorbanan-Mu nyata dalam kehidupan kami, kebangkitan-Mu pun nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sampai situ. Yang pertama, kebangkitannya ya, yaitu memberikan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan karena kita dilahirkan kembali. Bapak Ibu, saya percaya bahwa orang percaya itu matinya satu kali, lahirnya dua kali. Ya, jadi dia lahir ke dalam dunia. Ya, tapi dia menerima Yesus, dia mati secara daging dan dia dilahirkan kembali untuk menerima kehidupan yang kekal. Nah, untuk murni Bapak Ibu, siapa sih manusia yang sama sekali tidak berdosa? Dalam perjanjian lama, yang pertama adalah Adam. Ya, karena Adam diciptakan oleh Allah, oleh campur tangan Tuhan, masterpiece daripada Tuhan, diberikan nafas kehidupan dari tanah liat itu, sehingga Adam menjadi manusia pertama yang tidak berdosa. Ya, tetapi kita tahu singkatnya dia harus berhadapan dengan dosa dan ia jatuh dalam dosa. Lalu di perjanjian baru yang tidak berdosa adalah Kristus. Ya, dia lahir dari perawan Maria. Mengapa harus dari perawan Maria? Karena yang mau ditebus adalah manusia. Ya, tetapi ia dikandung oleh Roh Kudus. Ada kuasa ilahi, ada kerohanian, ada Mesias di dalamnya. Nah, dia tidak berdosa, tetapi dia mati sebagai, saya katakan, sebagai
pendosa, meskipun dia tidak mengenal dosa, tapi dibuatnya oleh dosa, supaya setiap kita dibenarkan oleh karenanya. Karena itu setiap orang yang menerima Kristus, firman Allah mencatat bahwa ia dilahirkan kembali. Ia adalah ciptaan yang baru. Nah, kata hidup di sana diambil dari kata zao. Zao di sana bukan hanya sekedar hidup, tetapi kehidupan atau memiliki kehidupan Kristus. Nah, saya percaya kalau kita sudah ditebus dan kita lahir baru, seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan serupa dengan gambar Allah, serupa dengan Kristus. Kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kisah mengenai Nikodemus, Tuhan berkata bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Ya, tetapi Nikodemus berkata, bagaimana mungkin? Ya, manakah mungkin aku masuk ke dalam rahim ibuku kembali padahal aku udah besar. Lalu Tuhan berkata, mana mungkin aku bisa memberikan engkau hal-hal rohani kalau engkau selalu memikirkan hal-hal yang duniawi atau yang jasmani. Nah, Bapak Ibu, kelahiran baru daripada Tuhan, saya mau beritahu, itu kemenangan dan pemberian daripada Tuhan. Karena setiap kita tidak bisa dilahirkan kembali kecuali di dalam Kristus. Semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi perhatikan, karena engkau di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau sudah diampuni sepenuhnya. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dibenarkan di dalam Tuhan. Saya percaya setiap engkau menerima kemenangan bahwa engkau dan saya dilahirkan kembali. Yang percaya katakan amin. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu, karena kemenangan karena ada pengharapan yang baru. Bapak Ibu, manusia harus berhadapan dengan maut. Ya, tidak ada harapan. Semuanya harus masuk neraka dan harus berhadapan dengan api. Tetapi oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus, Dia selalu memberikan pengharapan yang baru. 1 Petrus 3b ayat yang sampai dengan ayat keempat berkata seperti ini. Ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapanmu tidak akan hilang untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Pengharapan yang baru di sini artinya memiliki pengharapan yang memiliki dasar kebenaran. Firman Tuhan yang kekal dan yang tidak akan hilang. Saya percaya Bapak Ibu bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu seutuhnya menebus kita. Kebangkitannya juga seutuhnya untuk memberikan kita kuasa dan juga pengharapan. Dulu manusia nggak memiliki pengharapan, semua harus dihukum. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, maka setiap kita memiliki pengharapan yang tidak akan layu, yang tidak akan pernah binasa. Pengharapan kita di dalam Kristus. Kan itu saya percaya Bapak Ibu Tuhan, saya tidak tahu situasi dan kondisi bagaimana yang engkau alami di dalam dunia ini. Tetapi kalau saya percaya bahwa kalau engkau berada di dalam Kristus, engkau memiliki pengharapan. Sebab pengharapanmu bukan daripada luar, tapi pengharapanmu berasal dari yang menciptakan engkau. Yang percaya katakan amin. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayo, ya nantikanlah Tuhan. Ya, jangan melihat kanan kiri, tapi nantikanlah Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, karena seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan patah semangat. Ya, jangan putus asa. Tetaplah maju di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir secara cepat bahwa kemenangan karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan nyata. 1 Petrus 1 ayat 5 berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bukankah kita ada itu semua karena kekuatan daripada Tuhan? Bapak Ibu, apa yang kita sudah lewati dalam dunia ini? Ya, tahun 2019, 2020, Bapak Ibu sudah melewati pandemi COVID-19 dari Alpha, Beta, sampai Delta.
ya, dari PSBB, dari PPKM 1, PPKM 2, ya, sampai kepada Omikron dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu hari ini ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahkan beberapa waktu yang lalu Surabaya sedang mengalami gempa yang begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu masih hidup, percayalah, itu bukan karena kuat dan gagahmu. Itu semua karena penyertaan Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan. Ayat terakhir saya, Mazmur 121, ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ya, Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama dengan saya. Dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya bersyukur Bapak Ibu, setiap kita dimurnikan. Bagaimana kita tahu kalau kita dimurnikan? Percayalah dengan iman. Bukankah kematiannya cukup untuk menyadarkan kita bahwa kita dimurnikan? Bukankah kebangkitannya terlalu cukup bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang punya kuasa atas kehidupan dan kematian, dialah yang punya kuasa untuk membenarkan kita dan memurnikan kita. Saya percaya setiap kita dimurnikan oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka, Tuhan. Aku percaya bahwa setiap mereka memiliki kuasa untuk dilahirkan kembali. Mereka yang berputus asa, mereka punya pengharapan yang baru. Dan sadarkan mereka bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan namamu. Sebab setiap mereka ada semua karena kasih karunia dan semua adalah kekuatan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami jalan buntu Engkau berikan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang mengalami kebimbangan Engkau berikan jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sedang mengalami masalah rumah tangga, biarlah keharmonisan rumah tangga, kasih sorgawi itu turun atas rumah tangga mereka, sehingga setiap mereka dapat mencerminkan Kristus dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.